Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Mari kita mulakan majlis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menzahirkan keseruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia yang Dia anugerahkan kepada kita, mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk menzahirkan syukur kita, terima kasih kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah menunjukkan kita jalan yang diridhoi oleh Allah, Rasul yang telah membimbing kita untuk menjalani kehidupan bagi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, Rasul yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, hari di mana harta, benda, dan anak pinak tidak memberikan apa-apa manfaat buat kita, kecuali kita datang berjumpa Allah dengan membawa hati yang salim. Sebagai tanda cinta kita pada baginda, mari dengan hati yang tulus ikhlas kita ucapkan salawat dan salam yang sempurna buat baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan kita untuk diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, pengikut setianya, dan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya bercadang untuk meneruskan menambahkan uraian dan penjelasan daripada apa yang telah kita pelajari pada siri yang lepas berkaitan dengan keutamaan membina masjid dan sekaligus madarat
kerana membina masjid. Dengan bahasa yang mudah, masjid yang dibina oleh kita di dunia, oleh seseorang di dunia, ianya boleh memberikan manfaat yang sangat-sangat besar baginya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, bahkan akan mendapatkan jaminan rumah di surga. Tetapi masjid yang dibina oleh seseorang di dunia juga boleh menjadi asbab ia mendapat kemurkaan daripada Allah, yang akhirnya jika tidak bersampak bertaubat akan dihumban dalam api neraka. Begitulah bangunan, begitulah keramatnya bangunan yang bernama masjid. Di dalam siri yang lepas saya telah tunjukkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dua jenis masjid ini. Masjid yang dibina yang akan memberikan masa yang besar bagi pembinanya, mendapat jaminan rumah di surga. Nama masjid itu Masjid Quba. Masjid Quba. Sementara masjid yang memberikan kecelakaan, kebinasaan, kemurkaan Allah kepada pembinanya, yang wujud pada zaman itu juga, bahkan dibina tak jauh daripada Masjid Quba, yang Quran sebut sebagai Masjid Diror. Masjid Diror. Dari segi zahir, boleh dikatakan tidak ada perbezaan. Mereka yang membina Masjid Quba dengan bangunan yang dibina oleh, masjid yang dibina oleh dalam Masjid Diror. Sama-sama namanya masjid. Bahkan dari segi fisikalnya, Masjid Diror itu jauh lebih gah, lebih mewah, lebih cantik pada masa itulah. Bila dibandingkan dengan Masjid Quba. Tapi tengoklah ancaman yang Allah berikan kepada pembinanya. Dan janji Allah yang Allah janjikan, rahmat Allah kepada pembina-pembina Masjid Quba. Kalau itu apa sebetulnya yang menjadi pembeza nasib yang menimpa orang pembina masjid ini, yakni nawaitu dan niatnya. Nah, di situ pentingnya. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak mahu disekutukan walaupun sikit. Bahasa yang mudah saya katakan, jika kita beramal melakukan apa yang Allah suruh, kemudian 90% kita niatkan karena Allah, katakanlah begitu, 10% kita niatkan untuk selain Allah, untuk mencari kemegahan ke, pujian orang ke, Allah tolak semua amalan itu. Allah tidak mau menerima amalan kita, walaupun mungkin habuan yang kita berikan pada Allah 90%. Mungkin yang kita perutkan untuk Allah 98%. Yang 2% bukan untuk Allah. Allah pun tolak. Jadi kalau dalam bahasa yang mudah, dalam bab ibadah ini, seakan-akan Allah berfirman begini, kalau kamu nak beribadah, jika kamu mau ibadahmu aku terima dan aku hargai, niatkan 100% untuk aku.
sama ada kamu serahkan untuk aku dan untuk sesuatu atau tidak sama sekali. Sedikit saja kamu niatkan untuk selain aku tolak. Apatah lagi jika orang itu melakukan amal yang diperintahkan Allah dari awal-awal lagi, niatnya sudah lagi bukan kerana Allah. Ini pentingnya niat. Benar yang tahu niat kita itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beramal bukan karena Allah pun kadang tidak tahu yang itu bukan karena Allah. Mungkin ada orang beramal tidak ikhlas karena Allah, tapi dia tak tahu yang itu sebenarnya tidak ikhlas. Bayangkan. Beramal ria, tapi dia tak tahu yang itu ria. Ini lagi bahaya. Jadi masjid sebenarnya tempat yang sangat-sangat keramat. Keramat dalam arti kata, ia menjadi asbab bagi pembinanya masuk surga dengan mudah. Tapi masjid yang dibina juga boleh menjadi asbab bagi yang membinanya untuk masuk neraka dengan mudah. Wal'iyadzubillah. Dan itu ayat yang kita pelajari, kesimpulan secara umum daripada ayat yang kita baca minggu lepas. Jadi surah At-Taubah mula daripada 107 hingga 110. Mudah-mudahan kesimpulan secara umum, sebab saya tidak mentafsirkan ayat itu. Saya hanya ingin beri kesimpulan berdasarkan ayat ini, begitulah kesimpulan secara umumnya. Sebab itulah niat amat-amat penting. Bukan sekadar semasa kita membina masjid itu kerana apa, tapi juga selepas masjid itu terbina, berjaya dibina, dibuat dengan megah, untuk apa? Ini bukan sekadar nawaitu, tujuan membina masjid itu kena betul, tapi juga memperlakukan masjid yang dah terbina itu juga mesti betul. Sebab kalaupun masjid itu katalah dibina semata-mata karena Allah, setelah tercipta, terwujud dengan megah, tapi diperlakukan, digunakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allahu Akbar, itu pun akan menyebabkan timbulnya bencana. Sekaligus ini adalah tanda akhir zaman. Akhir zaman. Begini ya mas sekalian, satu di antara larangan yang keras daripada agama Islam melalui lidah Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang Nabi larang dengan keras, menjadikan masjid, walaupun tujuan membinanya itu karena Allah, tapi setelah terbina, dijadikan masjid hanya untuk at-tabahi dalam bahasa Arabnya. Tabahi itu mana sifat bermegah-megah. Sifat bermegah-megah. Sehingga kita yang membina masjid itu merasa lebih lebih megah, lebih puas, lebih bangga. Karena kita punya masjid lebih lebih mewah daripada masjid kampung sebelah umpamanya. Daripada kampung lain. So, masjid hanya dijadikan sebagai alat untuk bermegah-megah diri. Menunjukkan status dirinya. Tak tahulah, mungkin berikan status sosialnya ke, kedudukannya ke. Dan ini adalah
dibenci oleh agama kita Islam. Saya bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduannya. Pertama, yakni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik memberikan hadis berkata Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Terjemahannya, la taqumus sa'ah, kiamat tidak berlaku. Kiamat tidak akan berlaku, kiamat belum akan berlaku, hatta sehingga yatabahan nas, manusia saling bermegah-megah, saling menunjuk-nunjuk, saling membanggakan dirinya fil masajid, kerana masjid yang dibina. Allahu Akbar. So, masjid hanya digunakan sebagai alat untuk bermegah-megahan, lawan megah berbanding orang lain, menunjukkan yang dia lebih hebat dari orang lain, lebih, dan segala-galanya. Nama tabahi. Bila itu berlaku, bukan sekadar perbuatan itu salah, tapi itu, kata Nabi, tanda bahawa kiamat sudah hampir. Kiamat sudah hampir. Dijelaskan dalam matan yang lain, hadis yang lain riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah, baginda bersabda, min asratis sa'ati ayatabahan nasu fil masajid. Termasuk tanda-tanda berlakunya kiamat ialah manusia sudah bermegah-megah, membanggakan diri dengan bangunan masjid yang dibina. Allahu Akbar. Betul. Yang tahu hanya yang puas diri dan Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megah. Wahal fungsi masjid, peranan dibina bukan untuk kemegahan diri, bukan. Tapi untuk mengabdikan diri pada Allah. Adakah tingkat ubudiah kita? Adakah level ubudiah kita bertambah dengan wujudnya masjid? Atau tidak? Itu sebetulnya. Bukan untuk tabahi. Bukan tabahi. Baik, hadis ini diberi sarahan begini. La taqumus sa'atu hatta yataban nasu fil masajid. Kiamat tidak akan berlaku sehingga manusia bermegah-megah, saling menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain dengan sebab masjid yang dibina. Maksudnya apa? Bi ayyatafakharu bi masajidihim alladhi banauha, dengan masjid-masjid yang mereka bermegah-megah dengan masjid yang mereka bina. Fayaqula ahadum, sehingga salah seorang di mereka, contohnya mereka kata masjidi afdol, masjid ahsan nukusan. Kamu tahu tak, masjid di tempat saya lebih gah. Perhiasannya, jangan tanyalah. Kalau saya nak beritahu berapa kosnya, terkejut kamu. Bila airnya pun, memang saya ingat tercantik di dunia lah. Terindah. Bangga kami pun. Mungkin ekspresi seperti ini
Bagi orang sekarang dianggap wajar dan biasa, minta maaf. Tapi hakikatnya inilah yang dilarang oleh Nabi 1400 tahun lebih yang lalu. Karena mungkin masyarakat sudah biasa bersikap seperti pada masjidnya, sehingga perbuatan yang salah itu tidak lagi dirasa salah. Ini bahaya sekali. Ada sahabat setelah kewafatan Nabi SAW pernah berkata, dahulu aku memandang perbuatan salah seperti ini adalah dosa besar pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, perbuatan macam ini kami anggap dosa besar. Tapi sekarang ramai yang menganggapnya ia benda kecil. Itu selepas kewafatan Nabi pun sudah berlaku begitu dalam minda masyarakat. Nabi belum lama meninggalkan mereka, sudah ada gejala. Minda masyarakat sudah tidak lagi sebagaimana pada zaman Nabi. Sesuatu yang dianggap perkara yang serius, yang buruk, dosa besar semasa Nabi masih hidup, selepas kewafatan Nabi. Benda yang dahulu dianggap dosa besar, sekarang sudah dianggap dosa yang biasa. Boleh jadi kalau pada zaman sahabat dianggap itu dosa kecil, sekarang mungkin sudah dianggap tak dosa lagi. Mungkin dianggap satu wajar. Ya contoh itulah. Saya tu mau tidak mau untuk kita kembali kepada yang benar, pelajari agama dengan betul. Fahami hadis-hadis Nabi, amaran Nabi dengan tepat dan yakin. Oh, rupa-rupanya Nabi ingatkan kita, rupanya selama ini kita telah terjebak dalam kesalahan yang berpanjangan. Contoh tadi, masjidku lebih hebat dari masjid tempat awak, masjid kami lebih kah, you tahu tak, oh cantiklah, masuk aja memang, tak berkedip mata tengok bumbung dia banyak. Memang gah sungguh lah. Hanya untuk itu. Lukisan dia atau apa lagi. Fayaf'alu dzalika riya'an talibal nas. Akhirnya tujuannya yakni hanya untuk mendapatkan pujian supaya orang-orang luar daerahnya ya memberikan kata-kata pujian. Bertuah kamu duduk di bait itu ya, tapi kamu bertuah. Tapi kami ini ya Allah, jangankan ikon kipas angin pun dah berbunyi. Ya. Wajar kita merasa begitu, tapi kalau kita sedih karena itu, sehingga ibadah kita menjadi kurang hanya kerana mungkin ikon belum wujud, ya, dari sinilah sebenarnya ujian iman. Apakah kita menyembah Allah itu seronok menyembah Allah kerana ada ikon? Atau kita menyembah Allah itu seronok karena menyembah Allah? Nah, ini pertanyaan dia. Di sinilah ujian iman yang tidak mudahnya, Mas sekalian. Saya ulangi. Apakah kita sholat itu seronok karena tempatnya nyaman? Atau kita sholat itu seronok karena kita dapat berduaan dengan Allah? Orang yang telah mendapatkan kepuasan beribadah, namanya ladzatul ibadah, kelezatan beribadah, dia tak kira di tempat manapun, dimanapun, bila-bila manapun, ia akan tetap merasakan kelezatan beribadah. Sehingga ia dapat merasai kelezatan beribadah tidak ditentukan oleh tempat dan waktu di mana ia melakukannya. Itu yang dimaukan oleh agama kita. Tapi mungkin seiring dengan berjalannya masa, perubahan cara orang berfikir dan memandang dunia, yang sedikit banyak bab ibadah pun kadang sudah dinilai dengan kacamata dunia, sehingga itu tadi. Seronok kalau saya di sini, saya kurang seronok di sana. Jadi seronoknya karena bukan karena menyembah Allah. Wah, kita dipilih oleh Allah, dapat beribadah dengan istiqomah, itu sudah luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Dimanapun kita berada, bila-bila manapun. Walaupun, saya ulangi, walaupun menyediakan tempat ibadah yang selesa, sehingga tidak mengganggu
Kekhusukan kita beribadah itu dianjurkan oleh agama. Contoh, dalam hadis banyak, masjid kena bersih. Ya, itu perintah hadis Nabi. Di masjid mesti dijaga aroma yang wangi, sehingga mewangikan kawasan masjid. Itu sunnah Nabi. Ya. Kita mungkin menganggap mewangikan yang sunnah itu hanya mewangikan Kaabah aja. Itu masalahnya. Kaabah diwangikan sunnah. Sebenarnya bukan Kaabah aja, rumah Allah. Jadi kalau EJK telah spray bawa radio, oh itu sudah Nabi. Ya, betul. Karena memang itu fitrah kita. Tapi hendaklah kita awal-awal lagi kan, kita sudah meletakkan niat kita, meyakinkan diri kita. Terima kasih ya Allah, Engkau pilih diri ini sentiasa istiqomah dalam menyembahmu, istiqomah dalam memelihara rumahmu, itu pun kebahagiaan yang luar biasa. Apapun keadaan rumahmu sekarang ini umpamanya. Nah, macam itu. Ini. Yakni, inna dzalika tabai bainum yakunu dakhila masajidihim. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib. Ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dan kata Imam Baihaqi, ianya marfu' kepada Nabi. Tapi Nasirun Albani, seorang muhakik hadis kini, menilai riwayat ini dhaif. Artinya kalau disandarkan pada Nabi, dhaif. Tapi kalau ia disandarkan ini ucapan Ali, boleh. Bahkan ulama Arab Saudi, Abdul Aziz bin Bas, memberi komentar, hadza marwiyun an Ali radhiyallahu anhu. Ini riwayat disebutkan Ali radhiyallahu an wa fi sihhati nazar. Tapi ada perbincangan dari segi kesahihannya. Dipertikan kesahihannya. Wa hadza ma'nahu sahih. Tapi makna ucapan Ali, ini yang saya akan bacakan ini. Makna ucapan Ali ini sahih. Walaupun dari segi sahih atau tidak, dari segi sanadnya dipertikaikan. Itu kata Abdul Aziz bin Bas. Maknanya sahih, boleh diterima. Apa kata Ali? Begini. Ya, yang betul ini ucapan Ali, walaupun ada yang menyandarkan itu dari Nabi. Kalau disandar pada Nabi, ada menilainya sebagai dhaif. Terlepas daripada kajian itu sahih atau dari segi riwayatnya, yang pasti maknanya sahih, sesuai dengan keadaan zaman kita sekarang. Yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun, akan dikhawatirkan datang tiba ke atas manusia satu masa atau sudah diyakini dekat akan tiba masa terhadap manusia. Masa apa? La yabqa minal islami illa rasmuh. Tidak tinggal daripada Islam kecuali namanya sahaja. Allahu Akbar. Ali diberitakan berkata, suatu hari nanti akan tiba masanya. Tak tahu masa itu bila, tahun bila, kata Ali. Yang pasti, pada masa itu, Islam tinggal nama. Ya, namanya saja Islam. Nama agama Islam tercatat dalam IC-nya.
Masa lahir pun disambut cara Islam. Akad nikah pun cara Islam. Raya pun pergi masjid. Dia nama. Tapi Islam yang diajar oleh Nabi sebagai panduan hidup. Mula dari paling kecil, cara tidur, cara makan, masuk bilik air, keluar bilik air, hinggalah masalah kehidupan. Dusturul hayat, ya maaf, mungkin istilahnya sebagai way of life, tidak nampak. Kalau kita lihat kesehariannya dalam beberapa aspek kehidupan, antara orang Muslim dengan non-Muslim, ada bezanya. Ini Muslim ke bukan Muslim ya orang ini? Macam sama aja. Tak lain lah, itu Muslim. Macam mana kamu? Itu nama dia nama Islam Melayu. Muslim lah. Yang itu non-Muslim, tengok nama dia. Tengok. Islam tinggal nama. Perangai sama, perbuatan sama, gaya berpakaian sama, tutur kata sama, cara mencari rezeki sama. Allahu Akbar. Dan mungkin kita ini, zaman kita sekarang ini, Islam tinggal nama. Wa'iyadzubillah. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Dan tidak tinggal daripada Al-Quran kecuali tulisannya. Quran tidak hilang. Quran tetap ada, tapi tinggal tulisan. Tinggal nashah. Rasanya di negeri kita ini tidak ada orang Islam yang di rumahnya tidak ada Al-Quran. Saya yakin. Setiap rumah orang Islam di Malaysia ini pasti menyimpan Al-Quran. Ya, bahkan mungkin ada koreksi Quran. Tapi betul-betul Al-Quran itu dapat mempengaruhi, mencorakkan perjalanan hidupnya atau tidak? Nah, ini masalahnya. Ali pernah memberitahu kita, suatu hari Quran itu tinggal tulisan. Sehingga tidak ada perbezaan antara gaya hidup orang yang punya Quran dengan gaya hidup orang yang tidak percaya Quran. Wa'iyadzubillah. Lalu apa untungnya kalau begitu? Apa bertuahnya punya Al-Quran jika sekiranya gaya hidupnya sama dengan orang yang tidak punya Quran, bahkan tidak punya Quran? Dan ini bahaya sekali. Hanya Quran sudah mulai dijauhi. Ya, kalaupun Quran katalah ya, kalau dibaca pun hanya bersifat seremonial. Bayangkan, Quran hanya dibaca, dikaji, hanya bersifat seremonial. Ya, untuk apalah banyak ni, suruh baca Quran ke, sekali okey lah. Kalau tak ada dilakukan secara seremonial, mungkin tak dibaca. Sehingga tengok ada. Saya tidak kata itu salah, tapi kalau hanya untuk itu, ada yang memprihatinkan. Sehingga ada khatam perdana. Wah, barulah semua datang. Namanya khatam perdana. Tadarus perdana. Wah, datang semuanya. Apalagi bila pakai perdana aja, sebab disuruh ni kalau tak ada perdana jamasian, ya tak ada apa-apa. Kalau semuanya khatam perdana, pasti ada jamuan. Kalau tak ada perdana, jadi saya pernah ditanya, apa beza antara ceramah perdana dengan ceramah biasa? Ada orang tanya saya pun tak tahu. Jadi jawaban saya karena pertanyaan itu macam tak serius, jadi jawapan tak serius lah. Oh begitu. Menurut saya, ceramah perdana dan ceramah biasa itu bezanya, kalau ceramah biasa itu tak ada jamuan. Kalau ceramah perdana, ada jamuan. Tak percaya? Tengok. Oh iyalah katanya. Saya tengok, baca Al-Quran, seorang-seorang mana ada jamuan. Coba kalau tadarus perdana. Minta maaf, saya tidak kata itu salah. Tapi kalau kita melakukan Al-Quran hanya itu dan kita puas dengan itu saja, ini bahaya. Ini yang Ali kata boleh jadi. Quran tinggal tulisan. Allahu Akbar. Tinggal apa? Allahu Akbar waliyahullah. Ini yang ketiga.
masajiduhum amiratun wahia kharabun minal huda. Allahu akbar walillahil hamd. Masjid-masjid mereka megah, bukan megah, mengagumkan setiap pengunjung, menggiurkan setiap pelancong. Orang yang pernah pergi ingin lagi pergi. Orang yang belum pergi teringin untuk melihatnya, melawatnya, masjidnya. Amirah, hebat. Tapi wahya kharabun minal huda. Tapi masjid itu kosong daripada petunjuk. Masjid semegah itu tak sesuai langsung dengan peranannya membimbing masyarakatnya. Masyarakat yang ada sini sama aja. Ada masjid megah ke tak megah, macam itu juga. Sedangkan fungsi masjid ini yakni dapat membimbing masyarakat di sekitarnya. Megah tapi kosong daripada hidayah. Artinya apa? Bangunannya saja hanya megah, menimbulkan kebanggaan bagi masyarakat sekelilingnya, tapi peranan masjid yang ussisa ala taqwa, yang dibina untuk meningkatkan ketakwaan orang yang ada di sekitarnya, mengubah daripada yang bengkok jadi lurus, yang lupa jadi ingat, yang salah jadi betul, yang malas jadi rajin, yang jauh agama jadi dekat agama. Tidak pernah ada. Ini tanda kiamat. Tanda kiamat. Sehingga nanti di belakang ada hadis Nabi. Dan ini wujud hari ini. Minta maaf kalau bahasa sekarang ya mas sekalian ya. Masjid hanya sebagai salah satu tempat tarikan pelancong. Allahu Akbar. Bahasa saya, masjid hanya salah satu daripada objek wisata. Objek wisata itu masalahnya tarikan pelancong. Ramai orang puyung hanya untuk itu tujuan dia. Ambil gambar itu. Dan ini berlaku hari ini, jemaah sekalian. Ali radhiyallahu anhu pernah beritahu kita seperti itu. Itu tanda kiamat. Dan salah satu daripada hadis yang menegaskan ucapan Ali ini jemaah sekalian. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini daripada Anas bin Malik dia Daruqutni, min amaratis saati antut takhodal masajidu turuqon. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagian daripada tanda-tanda berlakunya kiamat itu ialah apabila masjid-masjid sudah dijadikan turuqon. Turuk itu jamak daripada torik. Torik itu menaik jalan. Bahasa mudahnya, masjid hanya dijadikan sebagai tempat tadi, objek pelancongan. Orang jalan-jalan, kata balik, ambil gambar, balik. Ali 1400 tahun lalu pernah memberitahu kita. Nabi 1400 tahun telah memberitahu kita. Suatu hari masjid hanya sebagai turukon. Bukan lagi sebagai rumah Allah yang sepatutnya diperlakukan sebagai rumah Allah. Meninggikan asma Allah. Memancarkan hidayah Allah. Tapi hanya sebagai turukon. Turukon itu jalan. Ya, untuk jalan-jalan, objek itu, nanti melakukan objek itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin menikmati keindahannya. Mungkin ini Nabi yang kata, ya mestikan hanya itu tadilah. Nak menyadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh kita hari ini salah, itu tidak mudah. Kerana ini sudah, apa istilahnya?
sudah dianggap apa benda biasa. Orang dah buat itu, minda kita sudah berfikir semua orang macam itu. Jadi nak kembali kepada hadis memang tidak mudah. Dan Nabi telah memberitahu kita sebetulnya, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu dahulu mula-mula datang keadaan asing. Asing, dianggap aneh oleh orang Arab waktu. Peliklah Islam ni, pelik kan. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Dan suatu hari nanti Islam juga akan dianggap sebagai benda yang aneh dan asing. Karena bercanggah dengan apa yang dilaku oleh masyarakat. Islam datang berbeza sama dengan perilaku masyarakat jahiliyah. Sehingga masyarakat Arab, Islam ini benda yang pelik, aneh, asing. Suatu hari bila dekat kiamat, Nabi beritahu, Islam pun nanti dianggap aneh. Agamaku yang betul dianggap benda yang pelik. Tak macam itulah, dah macam ini dia dah biasa. Allahu Akbar. Ini sebenarnya zaman kita ni jemaah sekalian. Betul. Ini tanda kiamat. Masjid itu ada ada kaitan dengan tanda kiamat. Masjidnya mewah megah tapi kosong daripada tidak mampu memancarkan nur ilahi. Tidak mampu mengingatkan yang lupa. Tidak mampu meluruskan masalah sekelilingnya yang bengkok. Masjid tidak lagi mampu membenteras kebodohan ahli jamaahnya tentang agamanya. Masjid tidak lagi mampu memberikan kebahagiaan rohani bagi orang ada sekelilingnya. Ya macam mana? Bahasa yang lebih keras. Fizikal masjid luar biasa hebatnya. Tapi tidak mampu memahamkan Al-Quran dan hadis Nabi dengan betul kepada ahli-ahli jamaahnya. Dan itu sangat-sangat menakutkan. Berikutnya kata Ali, dan ini sangat-sangat menakutkan ya. Kita tak berani nak mengupas panjang lebar. Tapi Ali pernah kata, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ali yang kata ya, ulama mereka pada masa itu, orang-orang yang alim daripada mereka saat itu, cendekiawan, ilmuwan agama saat itu, yakni seburuk-buruk makhluk yang ada di bawah langit Allah. Allahu Akbar. Cemana nih? Orang yang berilmu bukan lagi sebagai orang yang mulia pada masa itu, tapi orang yang berilmu agama justru orang yang paling buruk yang hidup di bawah langit Allah. Itu dah tanda kiamat. Bila sebut ulama, sebenarnya kan orang paling mulia. Sepatutnya. Orang yang punya ilmu agama, tentulah orang paling mulia. Tapi kata Ali, masa itu orang yang berilmu menjadi manusia yang paling jahat di bawah langit Allah. Kenapa? Kenapa orang paling pandai tentang agama dianggap manusia yang paling jahat? Ya, karena min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Karena fitnah dari mulut-mulut mereka keluar fitnah dan fitnah itu kembali kepada mereka. Jamaah sekalian, saya hanya memberikan syarah hadis ini ya. Tidak ada kena-mengena kepada sesiapa sama ada hidup maupun meninggal. Kata orang, biasanya orang yang pandai menyalahgunakan. Biasanya orang yang pandai mengartikan, mensalahartikan, atau manipulate lah.
Biasanya orang yang biasa memanipulasi undang-undang itu orang yang paham undang-undang atau orang yang tak erti undang-undang. Tentu yang paham undang-undang kan. Ya, orang yang biasanya menipu dalam dunia ekonomi itu pasti pakar ekonomi. Tak mungkin penjual sayur. Tak mungkin. Tak mungkin. Kita orang kata, orang yang menjual belikan agama, itu biasanya justru orang yang paham agama. Kalau orang tak ada ilmu agama, macam mana jual agama? Ketahuan lah. Tapi kalau orang itu alim, pandai Al-Quran, bahkan hafal baru hadis, lalu menyampaikan menjual agamanya, maknanya memperdayakan masyarakat dengan bertopengkan agama. Itu pasti orang berilmu. Tidak mungkin orang memperdayakan masyarakat dengan bertopengkan agama kalau dia bukan alim. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti orang itu orang berilmu. Dan Ali bin Abi Thalib 14 abad lalu telah memberitahu pada kita, suatu hari akan ada ulama-ulamanya banyak melakukan fitnah, menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Satu dan karena mereka menjual agama. Dan orang awam tidak mungkin tahu bahwa orang itu bertopengkan agama karena dia orang alim. Coba jamaah sekalian, kalau yang cakap tentang agama ini katakanlah orang awam. Yang orang awam tahu kenapa sih dia tidak ada background agama. Kosong. Tiba-tiba cerita tentang agama, gini-gini. Fatwa hukum, mana ada orang percaya? Dalam bahasa hadisnya, bahasa Ali ini, suatu hari, orang yang paham agama, dipanggil ulama. Bukan ulama warasatul anbiya, bukan ulama pewaris para nabi, tapi ulama yang dipanggil sebagai asyaitonul akhros, setan bisu. Orang alim tapi gelarannya bukan ulama, sebenarnya setan bisu. Karena suka sekali mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan agama karena bertopengkan agama. Sekejap merah, sekejap putih, sekejap ini. Saya membaca sarahannya ya sekalian. Jika sesuatu itu katalah tidak menguntungkan dirinya, maka pendapat yang disampaikan tentang agama lain. Bila sesuatu yang sama itu merugikan dunia, lain. Tengok. Jadi fatwa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Sedangkan ulama ini pertanggungjawabannya kepada Allah. Yang merah mesti katakan merah. Walaupun mungkin merugikan kepentingan diri sendiri. Yang biru wajib dikatakan biru, walaupun tidak menguntungkan diri sendiri. Yang putih wajib dikatakan putih, walaupun ia menguntungkan orang lain yang tidak disukainya. Itulah baru ulama warasatul anbiya. Tapi kalau pendapat yang dikeluarkan itu mengambil kira, menguntungkan saya atau tidak, merugikan saya tidak, ini bahaya. Ali pernah kata, saat itu manusia yang paling buruk sekali di bawah langit Allah adalah ulama-ulama mereka. Karena mereka suka bahasa kasarnya menjual agama. Bahasa kasarnya bercakap untuk kepentingan dengan bertopengkan agama. Dan orang seperti ini pasti orang yang beragama. Sebab orang yang tak punya agama,
Tidak mungkin. Tidak mungkin pecah agama. Kalau pecah agama pun orang tak percaya. Subhanallah. Jamaah sekalian, saya sebenarnya ngeri juga melihat sarahan pasnya di Indonesia ya. Kumpulan itu tidaklah besar. Kumpulan itu kecil saja. Tapi dipercaya pada anak muridnya dan semua alumni yang pernah belajar di situ. Kumpulan ini di Indonesia dikenal sebagai JI. Saya tak mentuh JI Malaysia ada tidak tuh kan. JI Indonesia, Jamaah Islam. Dalam sarahannya, dan itu boleh dilihat ya Mas kan, karena direkod dalam media massa, dalam YouTube tak mungkin dihapuslah. Jejak digital tidak akan hilang bahasanya. Jadi boleh kamu mesti yakin yang benar itu adalah kitab Allah. Kamu mesti yakin bahawa negara kita ini negara tauhid. Haram hukumnya kita seorang negara ini. Orang yang di atas itu semuanya tauhid. Bila tauhid apa maknanya? Halal darahnya. Allahu Akbar. Bila tauhid apa maknanya? Halal hartanya dirampas. Bayangkan, tak bahaya macam mana. Dan ini keluar daripada orang yang dianggap alim oleh kelompoknya. Sehingga orang-orang awam yang meyakini kebenaran ucap, ya itulah. Kamu sana. Kita ni hidup di negara tauhid. Yang di atas semua tauhid belaka. Hartanya halal dirampas. Bayangkan. Ramai orang percaya karena dianggap yang mengeluarkan ini orang ulama. Ali pernah beritahu. Dalam istilah agama, kajian agama, fahaman sendiri fahaman Khawarij. Dan fahaman Khawarij telah dinyatakan keluar daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa saja kumpulan atau orang yang punya fahaman tentang Islam tak sama dengan fahaman dia, maka dianggap non-Muslim. Bahaya tu. Bila dianggap non-Muslim, ya itu berlaku pembunuhan, peperangan itu. Itu fahaman Khawarij itu sudah ada daripada zaman dahulu. Cara berfikir itu ada setiap orang mengikuti. Walaupun mungkin orang yang mengikuti faham itu tidaklah mau dipanggil Khawarij. Dan itu jauh lebih bahaya. Orang tak solat, bahaya. Ya, betul. Dia agama Islam tapi tinggal nama saja. Karena solat pun tak tahu macam mana itu. Ya, salah. Ya, dosa. Ya. Tapi madaratnya bila orang itu tak solat, dia sendiri aja yang terkena siksanya. Madarat akan menimpa dia seorang yang tak solat itu. Allah suruh puasa, dia tak puasa. Betul, dosa. Elok ke tak elok? Tak elok. Karena Islam tinggal nama saja. Quran tinggal tulisan saja. Tapi madaratnya hanya menimpa si pelakunya saja. Tapi coba kalau orang mengeluarkan fatwa itu atas nama agama. Yakinlah saudara-saudara bahawa yang di atas semua tauhid halal dan itu bahayanya luar biasa ya Mas sekalian. Luar biasa. Saya ulangi, ini ucapan Ali. Akan datang pada manusia suatu saat nanti masa di mana Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, rasam, masjidnya ramai megah tapi kosong daripada petunjuk. Ulama mereka sebagai manusia yang paling jahat di bawah langit Allah. Karena dari mulut mereka keluar fitnah dan fitnah itu kembali pada mereka. Riwayat Imam Baihaqi tapi dinilai dhaif oleh Nasrul Albani. Abdul Aziz bin Baz pun kata dari segi kesahihan riwayatnya yakni diperselisihkan, ramai yang mendhaifkannya,
Tetapi, kata Abdul Aziz bin Baz, maknanya sahih. Maknanya sahih. Boleh diterima. Memang betul. Masjid mewah, megah, luar biasa tapi kosong. Islam tinggal nama. Memang betul. Ini yang kita takuti. Jadi dapati cendakan ahli agama munharifuna 'anil huda fi ahdi zaman. Mereka terpesong daripada petunjuk Allah. Ya, mungkin karena kepentingan wallahu a'lam. Wa qad wajadu fi hadha zaman wa fi ghairi hadha zaman. Dan mungkin kita temukan fenomena ini, gejala ini pada zaman kita, atau mungkin belum, atau sudah terlepas, wallahu a'lam. Walakin yasdadul amru syiddah. Tetapi masalahnya makin parah dan makin teruk. Yakununa ulama zur wa ulama dalalah. Sehingga akan muncullah pada masa datang, jika gejala ini tidak segera dihentikan, akan muncul gelombang-gelombang cendekiawan baru yang sesat lagi menyesatkan. Cendekiawan tapi pemikirannya sesat dan menyesatkan. Yat'una ilal fasadi wassar. Karena seruannya menyeru orang ramai untuk buat kerusakan dan keburukan. Wala syirki billahi azza wa jalla. Fahum ulama fil ismi. Mereka ini hanya layak dipanggil ulama dari segi nama saja. Dari segi gelaran saja layak dipanggil ulama. Walakinal haqiqah laisu bi ulama. Tapi dari segi hakikatnya mereka tidak layak langsung dipanggil ulama. Bidalalihim wa bu'dihim anil huda. Oleh sebab kesesatan mereka dan jauhnya mereka daripada petunjuk. Jamaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Ali ini, setidaknya berkaitan masjid tadilah. So, masjid seperti ini tidak mungkin pembinanya akan dapat rumah di surga. Tak mungkin. Islam tinggal nama. Kenapa? Karena pengamalannya tak ada. Quran tinggal tulisan. Ya, mungkin tidak dibaca. Ya, kalau dibaca pun hanya bersifat seremonial semata-mata. Mungkin hanya dipamerkan di premis-premis perniagaan tertentu. Atau mungkin hanya sebagai hiasan dinding. Mungkin sudah merasa cukup, memadailah Quran, Al-Quran hanya sebagai penghias dinding. Gantung sana, gantung sini. Atau mungkin hanya sebagai mantra-mantra. Di situ baca, jualan, tak laku, tempahlah kaligrafi. Mayyattaqillaha yaj'allahu marwasib. Siapa yang takwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dan Allah bagi rezeki dari Allah. Namanya ayat 1.000 ringgit. Diberi nama ayat 1.000 ringgit. Bisa orang Melayu. Kalau orang Arab 1.000 dinar. Gantung. Dan gantungnya itu dengan keyakinan, kalau aku gantung ayat ini, restoran aku jadi laku. Gantung itu. Ayat itu ada kena-mengena sebagai murahnya rezeki, jemaah sekalian. Tak ada kena langsung. Ayat itu ada surah At-Tolak. Ayat itu dikatakan Allah, yakni sebagai ayat panduan kepada mereka yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Bukan ayat untuk melariskan jualan. Kalau orang berniaga restoran, tak ramai pengunjung, macam mana supaya ramai pengunjung dan laris? Senang saja. Buat masak sedap-sedap, banyak pilihan, harga berpatutan, bersih. Layanan top, masih orang datang. Kalau perlu, siapa yang datang 3 kali, kali terakhir free. Lagi banyak. Lagi banyak. Siapa yang ingin lunch, katalah, yang datangnya pukul 3, free, tak payah bayar. Lagi ramai. Ini masak hanya satu jenis. Nak jualan, masak satu jenis. Sayur asam aja.
Itu pun tak sedap. Manalah laku. Tengok. Bila Quran hanya macam itu. Ini tandanya ni. Hanya dengan dipamerkan di perniagaan atau apalah. Ya, untuk mereka yang mungkin dia sangat Islamik orang. Oh, orang ini sangat Islamik lah. Aku tengok, lukisan kaligrafi ayat Quran di mana-mana. Orangnya pasti Islamik. Orangnya sangat agamis. Agamis dan Islamis. Masjid tersergam indah, tetapi tiada jamaah, kosong. Masjid tidak mampu menyebarkan hidayah, nur Allah. Ya, semana kalau macam tu? Tak sesuai langsung dengan jumlah penduduk yang ada di sekitarnya. Lebih malang sekali tidak ada. Boleh katakan mati. Dan sebagian ulama mereka sebagai penyebar fitnah. Dan akhirnya fitnah itu kembali kepada diri mereka. Allahu Akbar. Ini yang menakutkan kita. Jadi, agar logiknya, ini cara logik, ya, secara hitungan matematik, kalau kita tak nak kiamat ini segera berlaku, sebab ini tanda kiamat. Jadi kalau kita tak nak kiamat ini cepat berlaku, ya kita janganlah lakukan apa yang Ali kata ini. Jadi kalau jadi Islam itu Islam yang betul-betul. Jangan Islam nama saja. Kalau ada Al-Quran itu, ya dikajilah, dipelajari ayat demi ayat, dipahami. Walaupun satu ayat diuraikan begitu dengan hadis-hadis Nabi. Masjid sudah tersedia, ya marilah kita ramaikan dengan untuk meningkatkan ubudiah kita. Dan kalau kita bukan ahlinya, jangan cakap. Dan kalau kita ahlinya, cakaplah yang betul. Itu maksudnya. Bila urusan itu masalah agama, serahkan pada ahlinya yang cakap. Biar ahlinya yang mengulas dan beri komentar. Dan diharapkan yang ahli agama mengulas isu agama itu lillahi ta'ala. Tidak ada apa-apa kepentingan pribadi. Dalam bahasa tasawuf, tidak ada apa-apa haddun nafsi. Istilah tasawuf lebih awal lebih awal ada. Istilah haddun nafsi. Kalau bahasa sekarang jadi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apa. Ada. Tidak ada. Kalau itu terwujud, ya logiknya kiamat lambat datang lah. Lambat datang. Tapi kalau kita sifat Al-Quran tapi tak dibaca, Islam tidak nama, itu mana kita mempercepat berlakunya kiamat. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, sehingga Nabi SAW apa namanya diuraikan, masjidnya ramai tadi. Masjidnya hebat tapi hanya mufakharah. Ai annahum yaskharifuna al-masajid wa yuzayyinunaha thumma yaquduna fiha wa yatamarun wa tabahun wa la yastaghiluna bidzikri wa qiraatil Qur'an was shalah. Masjidnya dibina semegah yang mungkin. Dihias dengan berbagai perhiasan yang luar biasa daya tarikannya. Lalu mereka berkumpul menikmati keindahannya, membanggakan kecantikannya, sehingga tidak menyibukkan diri untuk memakmurkannya, membaca Al-Qurannya. Ya akhirnya kita bangga tengok-tengok lawatan dan balik. Tak lebih daripada itu. Ini tanda kiamat. Tanda kiamat. Sebab apa jemaah sekalian? Sebab Allahu Akbar ya. Nabi SAW tadi telah menyampaikan hadisnya, dan hadisnya itu sesuai dengan zaman kita sekarang dan kita renungkan. Ada hadis pada Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik.
Nabi bersabda, min amaratis sa'ah antut takhodal masajid turuqan. Salah satu daripada tanda berlakunya kiamat, bila masjid itu hanya dijadikan sebagai tempat laluan. Turuk itu jalan, jalan lalu saja. Dalam bahasa sekarang, tidak salah kita pahami, masjid hanya dijadikan daya tarikan pelancong. Objek pelancongan. Objek wisata. Tak lebih daripada itu. Alhamdulillah, dengan ada masjid ini, akhirnya kita mendapat tukar asing berganda-ganda. Karena masjid ini rupanya punya daya tarikan pelancong yang luar biasa. Menarik pelancong dari dalam dan luar negeri. Dari negara-negara Islam, termasuk negara-negara yang bukan Islam. Tapi datang bukan untuk memakmurkan. Datang hanya sebagai melancong itu sajalah. Gambar kenang-kenangan. Dan itu sebetulnya menyalahi hadis Nabi. Itulah. Paling tidak, ya mas kan, ini pesanan guru saya dahulu masa belajar hadis ya. Dan alhamdulillah saya coba mengamalkan secara istiqamah. Semasa dulu masih belajar hadis, pesan guru hadis, hadis tentang macam ini, hadis-hadis fitan ini. Begini, murid-murid sekalian, pelajar kamu nanti, bila suatu saat kamu katalah ada beberapa pergi masjid ke apa gini, yang biasa pergi masjid, tapi kalau kamu katalah untuk apalah, ya mungkin kamu ada hajat nak buang air ke apa ke, singgah di masjid ke apa ni, boleh. Tapi, kata, jangan sekali-kali kamu pergi masjid hanya nak buang air. Kemudian balik, jangan. Paling tidak, dia kata, kalau kamu pergi masjid untuk buang air, dan itu tidak salah, tapi pastikan, paling tidak kamu mesti mengalahkan satu daripada dua. Yang pertama, kamu mesti masukkan sedekah kamu di tabung yang disediakan. Paling tidak. Ya Allah, dengan niat yang ya Allah, aku berikan sebagai rezekimu karenamu ya Allah di rumahmu. Semata-mata lillahi ta'ala. Pastikan itu. Walaupun EJK tak mewajibkannya. Masukkan. Dan kalau kita ada masa, bukan hanya itu. Pastikan solat 2 rakaat. Nah, tahiyatul masjid. Sudah, 2 rakaat, balik. Jangan semata-mata singgah masjid hanya untuk buang air. Kenapa? Kalau kita pergi masjid hanya untuk buang air, walaupun itu dia salah, kita telah menyalahi hadis Nabi. Amaran hadis Nabi ini kita tidak pedulikan. Nabi beritahu kita salah satu kiamat bila masjid hanya dijadikan tempat lawatan, balik. Sehingga untuk buang air, balik. Paling tidak 2 itu jam sekali. Yalah, mungkin kalau kita kalau lama lain kalau pergi untuk jamaah itu lain cerita. Ini katakanlah ada hajat, oh apalah, yang masjid aja. Jangan hanya buang air kemudian balik. Pastikan buat satu di antara 2 atau 2 sekali. Minimum sebelum balik kita sedekah. Infak fi sabilillah. Islam tidak menentukan kadarnya. Terpulang. Mau 10 sen ke 20 sen ke 50 sen, terpulang. Asal ikhlas karena Allah, Allah akan gandakan paling tidak 10 kali ganda hingga 700. Hingga gandaan yang tidak terhingga. Yang keduanya solat 2 rakaat. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Nabi dalam hadis riwayat Daruqutni ini. Janganlah kamu jadikan masjid hanya sebagai turun, lalu balik. Ambil gambar, balik. Allah, jangan. Paham ya? Inilah menegakkan sunnah. Yang sebenarnya tidak perlu modal yang besar. Tidak perlu berteriak. Allahu Akbar, tak perlu. Takkan menegakkan sunnah dengan marah-marah. Hubungan. Allah, kita kembali. Tak perlu.
Depan mata kita peluang untuk menegakkan sunnah setiap hari yang sekalian. Takkan megang sunnah kan ramai-ramai dengan ada surah takbir yang luar biasa. Itu bukan. Kadang-kadang mungkin malah takbir hanya disalahgunakan. Saya pernah mengajar makna filosofi takbir, tapi di bilik yang lain. Di bilik yang lain saya pernah mengajar makna filosofi di sebalik takbir. Bukan makna takbir ya, makna filosofi. Ya, alhamdulillah mereka dapat memahami akhirnya Allahu Akbar. Kalau begitulah mana takbir. Takut kita mengucapkan takbir di tempat yang salah. Memang takbir itu maknanya kan Allah Maha Besar kan. Allah Maha Besar. Itu takbir. Tapi ada orang mengucapkan takbir ini bukan sedang membesarkan Allah. Ia membesarkan diri sendiri. Bukan yang dia kuat. Sebab itu tuh. Ketika kumpulan yang merasa benar ingin mengalahkan, melanyak kumpulan B yang diyakini salah. B yang merasa dirinya benar ingin mengalahkan kumpulan yang diyakini salah. Bertembung sebelum melakukan tindakannya apa yang dilakukan oleh A dan B. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar itu membesarkan Allah atau membesarkan diri sendiri sebetulnya. Jadi sudah disalahgunakan itu. Takbir yang betul itu yakni membesarkan Allah. Kalau membesarkan sendiri namanya takabur. Jadi bagaimana mungkin orang bertakbir tapi membesarkan diri? Itu bukan takbir, itu takabur. So itu kalau kita tengok sejarah salafus soleh, bila mereka baca Allahu Akbar, itu bukan dengan suara yang kuat, bukan suara yang sangat perlahan macam orang bisik, dan menangis. Menangis sejadi-jadinya. Allahu Akbar, Allah. Kenapa? Karena merasa yang dia itu lemah, selemah-lemahnya. Bayangkan. Orang yang menjadi dirinya lemah, tak berdaya, ketika nyaut takbir, itulah takbir yang betul. Merasa dia lemah, tak berdaya di hadapan Allah yang maha besar. Ini tidak. Allahu Akbar bukan nampak kebesaran Allah, tapi nampak yang dia kuat dan boleh melawan musuhnya. Apa orang yang tidak disukainya? Macam mana sih takbir? Tak ada kena-mena. Maka minta maaf ya Mas Kian. Contoh banyak. Ada saudara baru masuk Islam. Ya, ada non-Muslim kemudian masuk Islam yang kita panggil convert, sebenarnya bukan convert ya, dipanggil revert ya, cuma revert. Lepas baca sadaf ya orang itu takbir, Allahu. Itu sunnah Nabi kan? Bukan. Itu bukan sunnah Nabi. Ada ke orang diajak takbir ketika melihat saudara baru masuk Islam? Itu salah, itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini bila kita melihat saudara baru beragama Islam, kita mendoakan orang itu. Apa kata Nabi ketika melihat orang baru masuk Islam? Alhamdulillahilladzi najjaka minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Anda dari api neraka. Itu ucapan kepada orang yang baru meluk agama Islam. Ini asyhadu Allah ilaha wa sallallahu takbir. Dengan apa? Itu bukan sunnah Nabi yang sekalian. Jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Itu salah. Bahkan kalau tanya pada yang agak keras ya Mas Yan, buat satu amalan yang Nabi contoh namanya bid'ah kan. Tapi mungkin kalau kita kata kita larang jangan takbir, mungkin kita dianggap anti takbir. Ini masalahnya. Itulah bila agama tidak dipahami berdasarkan dalil, susah. Membetulkan benda yang salah dianggap salah. Membiarkan benda yang salah dianggap betul. Yang betul itu kalau kita tengok orang baru memeluk agama Islam, kita berdoa pada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Anda daripada siksanya. Alhamdulillah. Orang itu, amin. Bukan suruh takbir ramai-ramai. Takbir. Itu mesti 3 kali pula tuh. 4 kali tak boleh.
Sekali tak cukup, 2 kali masih genap, mesti ganjil, 3 kali. Tak tahulah budaya seperti ini dari mana datang, saya tak tahu. Betul-betul saya tahu. Minta maaf, saya tidak tak termasuk orang yang menyetujui amalan seperti itu. Karena memang tidak ada dalilnya. Nabi dah bagi contoh. Jadi jangan kita mengucapkan sesuatu walaupun baik bukan pada tempatnya. Ini yang kita takuti ya. Apa namanya? Salah satu tanda kiamat apabila masjid sudah dijadikan laluan. Hanya daya tarikan pelancong. Allahu Akbar walillahilhamd. Wa ayyad haral mautul fuj'ah. Dan termasuk tanda kiamat apabila telah bermaharajalela atau sering berlaku kematian mengejut. Allahu Akbar. Dan sekarang banyaklah mati mengejut. Pagi-pagi masih bersama-sama, breakfast sama. Masya Allah tengah hari dengar berita kadang meninggal. Macam mana lah. Allah Akbar. Kematian mengejut. Itu sebabnya jamaah sekalian, ini ya contoh masjid yang bahkan menjadi apa ya, karena mengimarohkannya selepas dibina karena Allah, memperlakukannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, malah menjadi punca musibah. Nah, ini masalahnya. Bukan menjadi dapat ganjaran di surga, malah menjadi punca musibah, punca azab. Saya ingin sampaikan lagi satu hadis. Hadis ini diakan oleh Imam Ibn Qibban, oleh Imam Al-Haythami, oleh Imam Ash-Shawkani, oleh Imam Ibnul Jauzi. Banyak perawinya. Daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Imam Albani mengatakan hadisnya sabit bi majmu'i turukihi. Hadis ini karena diriwayatkan melalui banyak jalan, karena banyaknya jalan perawian hadis ini sehingga boleh dikatakan sabit, tetap maknanya boleh dipegangi. Gitulah. Boleh dipegangi. Sehingga statusnya sahih. Karena banyaknya jalan periwayatan, walaupun satu riwayat itu mungkin ada cacat celahnya dari segi sanad, tapi banyak jalan-jalan yang lain, sehingga bila disimpulkan, hadis ini menjadi tabit dan sahih. Kata Nasiruddin Albani. Bersumber pada Abdullah bin Mas'ud. Katanya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu masa, zaman, yakununa yaq'uduna fil masjidi hilaqan. Pada waktu itu ramai sekumpulan manusia duduk beramai-ramai di masjid buat satu halaqah. Halaqah itu sebenarnya mana asalnya gelang, bulat macam tu, halaqah. Sekumpulan duduk situ, ramai-ramai duduk situ, ramai duduk. Berkumpul dalam masjid. Halaqon. Sana kumpul lagi, saya duduk ramai-ramai. Tapi innama himmatuhum ad-dunya. Yang mereka bincangkan dalam kumpulan dalam masjid tadi, sana ada kelompok, di situ ada kelompok 5 orang, di situ ada ini. Yang menjadi tajuk perbincangannya ini hal dunia. Allahu Akbar. Ramai orang duduk di masjid. Mungkin lepas solat, tunggu solat. Duduk bertiga, berlima, bersepuluh. Tapi tajuk perbincangannya yang dominan masalah dunia. Ya, masalah career ke masalah ekonomi, kemudian dunia.
Tak lebih-lebih itu. Yang dia cerita balik melancong lah. Yang dia cerita tentang pernikahan bini. Yang cerita tentang harga ini. Apa kata Nabi? Kalau kamu jumpai kumpul-kumpul di masjid seperti itu, cerita dunia, fala tujalisuhum. Ini amaran Nabi. Jangan sekali-kali kamu join sama dengan mereka. Jangan sekali-kali kamu duduk bersama mereka. Jangan. Dah terang-terang kumpulan itu borak, tak tentu pasal tak apa-apa. Jangan. Sama ada kita ya duduk seorang diri atau kita balik dahulu. Jangan. Karena masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk membicarakan dunia. Tak boleh. Zaman sekarang lagi, itu pada zaman Nabi belum ada handphone ya. Sekarang sudah handphone, lepas ni Rasulullah sambil buat handphone. Fotonya tengoklah macam mana mungkin pelaburannya, macam mana mungkin nak minta burang saham kawan. Wow, itu bincang dulu di masjid, dosa. Ya, hukumnya dosa. Atau mungkin kawan tiba-tiba saatnya kawan, yuk nak ada satu peluang investment bagus tak. Saya masih ada burang kalau awak nak. Nanti sama dengan kawan sebut, yuk saya pun minat. Dalam masjid. Haram hukumnya. Iya. Walaupun hanya menawarkan begitu. Ini amaran keras dari Rasul. La tujalisuhum. Kamu jangan ambil bagian. Falaisa lillahi azza wa jalla fi hajah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Mana tidak langsung Allah tidak peduli pada orang seperti itu. Bahasa kasarnya, majlis-majlis seperti itu walaupun apa meriah, kosong nilainya di sisi Allah. Dahlah nilai kosong, berdosa pula karena memperlakukan masjid sebagai tempat untuk membicarakan kepentingan diri sendiri dalam hal dunia. Tak boleh. Tapi kalau di masjid itu katalah ada satu kumpulan, lalu mesyuarat. Misalnya apa? Masjid itu katalah apa? Nak besarkan masjid. Nak buat renovation umpamanya. Lalu bicara macam mana nak carikan dana. Macam mana kan apalah kalau kita kalau nak minta saya mungkin apalagi kalau kita miaga saja. Apalah kita miaga kecil-kecil masjid miaga. Kita belilah boronglah nasi apa biryani gam mamak itu. Kita beli berapa satu apa bungkus. Oh satu katanya RM10 je. Okey, kita beli lalu kita jual pada jamaah RM20. Niatnya ya ini membeli sampai berderma. Satu kotak untung. Untuk kepentingan dana masjid boleh. Yang kita bicarakan niaga, tapi 100% untuk masjid. Yang diharamkan tadi menjadikan untuk kepentingan diri sendiri. Itu salah. Kalau nak bincang juga keluar masjid. Bincanglah di tempat parking kereta ke. Begitulah. Sebab ini amar yang keras daripada Rasulullah SAW. Suatu hari akan tiba masanya. Di mana pada masa itu ada ramai orang yang berkumpul-kumpul di masjid. Kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana, kumpul sini. Tapi yang jadi tajuk perbincangan mereka, cerita dunia. Hal ehwal dunia. Sama ada cinta perniagaannya, cinta pelabuhannya, daripada bercuti banyak, semua dunia belaka. Tidak sesuai langsung menjadikan masjid seperti itu. Amaran Nabi, kalau kamu melihat yang seperti itu, la tujalisuhum. Pendek, la tujalisuhum. Jangan kamu duduk bersama mereka. Jangan kamu ambil bagian. Pergi. Keluar ke apa kamu bilang. Katakan, tadi saya bebas, saya tak nak sama. Kenapa?
Bukan kita tidak ada kepentingan dalam masalah dunia, kita pun ada kepentingan, tapi bukan di situ tepatnya. Begitulah. Masjid adalah benar-benar diperlakukan, digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Itu maksudnya. Karena kalau tidak, ya Mas sekalian, masjid bukan memudahkan kita masuk surga, bahkan masjid akan minta maaf, ayatubillah, memudahkan kita diheret dalam neraka. Kan berat itu. Betul mendirikannya sudah karena Allah, tapi kalau kita menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Ini dia jamaah sekalian. Ya'ti 'ala nasi zamanun yastami'un wa yusallun fil masjid wa laysa fihi mu'min. Ini lagi bahaya. Ada riwayat Hakim ini. Akan datang pada manusia masa di mana ramai orang berkumpul di masjid, sholat di masjid, tapi laisa fihi mu'min. Tapi mereka ini bukan orang mukmin. Allah, itu menakutkan sekali. Kita tak tahu apa maksudnya. Maksudnya munafik. Sholat di masjid, tapi bukan mukmin. Dia munafik. Artinya apa? Penuh kepura-puraan. Artinya apa? Walaupun buat apa yang Allah suruh, tapi bukan karena Allah. Itu kan munafik. Melakukan perintah Allah bukan karena Allah. Itu bukan mukmin. Orang mukmin itu melakukan suruhan Allah karena Allah. Kalau melakukan suruhan Allah bukan karena Allah, itu bukan mukmin. Itu munafik. Ini yang Nabi ingatkan pada kita. Jadi kesimpulannya, kaitan dengan yang kita telah pelajari, ya, walaupun masjid serumnya ada dua, ada masjid usia ala taqwa yang membinanya dan menggunakannya akan dijamin masuk surga, bahkan ada rumah di sana. Ada masjid yang kedua, masjid tiror, pembinanya masuk neraka, bahkan yang meramaikannya pun jika tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh agama, masuk neraka. Jadi masjid ini sesuatu yang sangat, ya saya dikatakan, keramat lah. Boleh jadi kendaraan seseorang masuk surga dengan mudah, tapi masjid juga boleh jadi kendaraan bagi seorang masuk neraka dengan mudah. Wa'iyatubillah. Dan ini perlu kita ambil berat. Karena masjid sebenarnya tempat yang paling dekat dengan kita sebagai orang. Saya yakin kita sebagai orang Islam pasti tidak tenang kalau kita tinggal di tempat yang di situ tak ada masjid. Pasti kita gelisah. Pasti. Duduk di satu kawasan walaupun elok, tapi jauh dari masjid, pasti lama-lama kita gelisah. Masjid itu sebenarnya tempat yang memang sangat dekat dengan hati setiap orang Muslim. Bertualah kalau kita duduk di masjid dan rasa seronok pula, mesra pula, memakmurkannya sesuai dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala kita sembah. Itu luar biasa. Itu yang sekalian yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahanlah menambahkan penjelasan apa yang telah kita berikan beberapa masa yang lalu. Insya-Allah bila kesempatan nanti kita akan sambung semula berkaitan dengan adabnya, insya-Allah ya. Karena kita ada macam mana kita memperlakukan masjid agar masjid ini benar-benar boleh kita jadikan kendaraan bagi kita untuk masuk surga. Bukan kendaraan yang mereka kita masuk neraka. Sederhana sebenarnya caranya, tapi elok kita pelajari tentang hadis-hadisnya. Hadis-hadis insya-Allah itu kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi adab-adab yang perlu ada dalam diri kita yang berkaitan dengan masjid, agar masjid yang ada di tempat kita itu menjadi kendaraan bagi kita untuk masuk surga.
bukan menjadi asbab kita diumban dalam neraka. Waktunya tu bila summa na'udzubillah. Itu saja malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.